Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Catur Bintang Putri Wardani dengan NIM 20811334101 dari Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Perkantoran kelas B Gunung Kidul angkatan 2020 Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam video kali ini, saya akan membawakan materi mengenai faktor-faktor lingkungan kerja dan kaitannya dengan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Tanpa berlama-lama, mari kita simak video berikut. Nah, dalam video kali ini ada beberapa poin bahasan yang akan kita ulas. Yang pertama yaitu mengenai faktor-faktor lingkungan kerja yang terdiri dari definisi lingkungan kerja, faktor-faktor lingkungan kerja, dan aspek lingkungan kerja. Yang kedua yaitu mengenai kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 yang terdiri dari pengertian kesehatan dan keselamatan kerja, tujuan dari K3, kaitan antara faktor lingkungan kerja dengan K3, dan standarisasi perkantoran. Dan selain itu juga terdapat studi kasus yang akan kita ulas sedikit mengenai penerapan K3 di sebuah perusahaan. Kita langsung masuk ke poin bahasan yang pertama, yaitu tentang lingkungan kerja. Definisi lingkungan kerja yaitu sebuah suasana kerja di mana di dalamnya terdapat karyawan yang melakukan aktivitas pekerjaan di setiap harinya, yang dapat memberikan pengaruh-pengaruh terkait kepuasan karyawan dalam menghasilkan kinerja serta hasil yang maksimal. Untuk meningkatkan motivasi kerja bagi karyawan dapat dilakukan dengan memperhatikan lingkungan kerjanya terlebih dahulu. Karena lingkungan kerja sangat berpengaruh secara signifikan bagi setiap kegiatan kerja yang dilakukan oleh karyawan. Lingkungan kerja sendiri terdiri dari menyangkut aspek fisik maupun non-fisik di sekeliling tempat kerja karyawan. Serta lingkungan kerja dapat memberikan beberapa manfaat seperti misalnya meningkatkan semangat kerja, menciptakan gairah kerja, dan meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor lingkungan kerja. Secara umum, faktor-faktor lingkungan kerja terdiri dari bangunan tempat kerja, ruang kerja yang nyaman, ventilasi udara, tersedianya tempat ibadah, dan tersedianya sarana transportasi umum. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua faktor lingkungan kerja yang paling disorot. Yang pertama yaitu faktor lingkungan fisik dan yang kedua adalah faktor lingkungan psikis. Yang pertama, faktor lingkungan fisik yaitu lingkungan yang terdapat di sekitar karyawan yang dapat mempengaruhi tingkat kepuasan dan kondusivitas bagi karyawan. Faktor lingkungan fisik tersebut dapat berupa tatanan ruang kerja, rancangan pekerjaan, kondisi lingkungan kerja, dan tingkat visual privacy. Dan yang kedua yaitu faktor lingkungan kerja psikis. Dalam faktor lingkungan psikis memuat beberapa faktor yang berhubungan dengan kondisi psikis karyawan yang disebabkan oleh tekanan maupun ketegangan yang berlebih atas adanya pekerjaan yang menumpuk seperti itu. Faktor lingkungan psikis tersebut dapat berupa pekerjaan yang berlebih yang dapat memicu tingkat stres bagi karyawan, sistem pengawasan yang buruk, frustasi atau rasa stres yang dialami karyawan, dan yang terakhir perselisihan antara pribadi dan kelompok. Next, untuk lebih jelasnya tentang faktor lingkungan fisik, yang pertama terdapat rencana tata ruang kerja, yaitu merupakan kesesuaian antara pengaturan tata letak peralatan kerja yang dapat berpengaruh terhadap kenyamanan dan keamanan karyawan. Yang kedua terdapat kondisi lingkungan kerja, berupa penerangan, siklus udara, suhu ruangan, ruang gerak, keamanan, serta kebersihan lingkungan kerja. Yang ketiga terdapat rancangan pekerjaan yang berkaitan dengan prosedur dan metode kerja yang disesuaikan dengan bidang pekerjaan karyawan. Dan yang terakhir yaitu tingkat visual privacy, yaitu memiliki keleluasaan pribadi dan dapat menjamin privasi karyawan.
Untuk faktor psikis lingkungan kerja yaitu terdapat pekerjaan yang berlebih, yaitu beban kerja yang diberikan secara berlebihan dengan waktu penyelesaian atau deadline yang sangat terbatas. Dan hal tersebut dapat menimbulkan selanjutnya yang kedua, rasa frustasi. Rasa frustasi karyawan akibat beban kerja akan berdampak terhadap menghambat produktivitas kerja karyawan. Dan yang ketiga, terdapat sistem pengawasan yang buruk yang dapat mengakibatkan rasa ketidakpuasan dan ketidakstabilan suasana kerja. Dan yang terakhir, terdapat perselisihan pribadi maupun kelompok. Perselisihan yang disebabkan karena adanya perbedaan pendapat dan kepentingan antara satu dengan yang lainnya. Oke, lanjut ke pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang aspek lingkungan kerja. Aspek merupakan bagian pembentuk lingkungan kerja itu sendiri ya teman-teman. Yang pertama terdiri dari pelayanan kerja. Pelayanan kerja merupakan aspek utama dan yang paling terpenting yang harus dijalankan perusahaan. Hal tersebut misalnya pelayanan terhadap karyawan yang meliputi pelayanan konsumsi, pelayanan jaminan kesehatan, dan pelayanan kebutuhan karyawan lainnya. Yang kedua yaitu kondisi kerja. Beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti kesesuaian penerangan, suhu udara, kenyamanan tempat kerja, pemeliharaan warna, tingkat privasi bagi karyawan, dan ruang gerak yang leluasa bagi karyawan. Dan yang terakhir yaitu hubungan antar karyawan. Hubungan keharmonisan antar karyawan dapat mempengaruhi produktivitas kerja yang disebabkan oleh adanya motivasi serta kegairahan kerja. Oleh karena itu, hubungan antar karyawan sudah selayaknya terjalin dengan baik dan harmonis untuk meningkatkan kestabilan dalam meningkatkan kinerja karyawan. Oke, kita masuk ke pokok bahasan yang kedua yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja dapat didefinisikan sebagai upaya yang bertujuan untuk melindungi pekerja dengan menjaga keselamatannya, melindungi peralatannya, melindungi tempat kerja, dan bahan produksi kerja. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam upaya menciptakan keselamatan kerja yaitu control of accident loss, yaitu mampu mengendalikan kerugian akibat kecelakaan kerja, dan the ability to identify and eliminate unacceptable risk, yaitu mampu mengidentifikasi dan mengurangi atau bahkan menghilangkan resiko yang sulit untuk ditanggung. Dan yang selanjutnya yaitu kesehatan kerja. Didefinisikan sebagai tingkat kondisi fisik dan psikologi seseorang. Pengertian kesehatan secara umum yaitu upaya yang bertujuan untuk mendapatkan kesehatan yang sebaik-baiknya dengan cara mencegah dan membasmi segala bentuk penyakit dan bahaya yang ditanggung serta mencegah timbulnya adanya kelelahan kerja. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang isinya meliputi yang pertama, melindungi serta menjamin keselamatan setiap pekerja maupun orang lain di lingkungan kerja. Yang kedua, menjamin sumber daya produksi dapat dipakai dengan aman dan efisien. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Next yaitu tentang kaitan antara faktor lingkungan kerja dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Apa sih kaitannya kira-kira? Yuk simak ya. Kaitan faktor lingkungan fisik dengan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Yang pertama yaitu bangunan dan ruang kerja, yang meliputi tata ruang kerja, yaitu penyusunan alat-alat pada letak yang tepat serta pengaturan kerja yang memberikan kepuasan dan kenyamanan bekerja bagi karyawan. Yang kedua terdapat rancangan pekerjaan, yang dapat dikaitkan dengan faktor lingkungan kesehatan dan keselamatan kerja bila standar operasional yang diterapkan suatu perusahaan sudah tepat, mulai dari penempatan jenis pekerjaan sampai alat yang digunakan dalam pekerjaan tersebut harus disesuaikan dengan baik. Dan yang ketiga yaitu kondisi lingkungan kerja.
Kondisi lingkungan kerja yang baik harus sesuai dan memperhatikan berbagai aspek untuk menciptakan kenyamanan bagi karyawan melakukan pekerjaannya. Selain itu, terdapat kaitan antara faktor lingkungan psikis dengan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, yang terdiri dari yang pertama, pekerjaan yang berlebih. Poin ini sangat mempengaruhi psikis seorang karyawan karena jika dia tidak bisa beradaptasi dan memaksimalkan potensi yang karyawan tersebut miliki. Antisipasi untuk mengurangi hal tersebut ialah dapat dengan menempatkan karyawan sesuai dengan posisi yang tepat agar membantu keefektifan kerja karyawan. Yang kedua yaitu terdapat perselisihan pribadi maupun kelompok. Adanya suatu konflik atau masalah yang belum terselesaikan di antara setiap individu maupun kelompok di dalam perusahaan akan mempengaruhi kinerja bahkan proses kerja karyawan tersebut. Oleh karena itu, perlu diterapkan pengawasan atau controlling demi menjaga kelancaran aktivitas kerja karyawan. Selanjutnya yaitu tentang standarisasi perkantoran. Dalam kesempatan kali ini terdapat dua aspek yang akan kita bahas mengenai kaitannya antara standarisasi perkantoran dengan K3. Yang pertama yaitu tentang relevansi standarisasi fasilitas kendaraan kantor terhadap kinerja. Sarana merupakan suatu fasilitas yang secara langsung berfungsi untuk menunjang proses penyelenggaraan suatu tugas atau bidang pekerjaan tertentu. Berbeda dengan prasarana, prasarana dapat dipahami sebagai suatu fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan suatu tugas atau bidang pekerjaan. Standarisasi fasilitas sarana dan prasarana tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011. Dan poin yang kedua yaitu tentang standarisasi alat perkantoran atau standarisasi kendaraan dinas kantor. Kendaraan dinas merupakan kendaraan angkutan darat yang lazim digunakan untuk pelayanan dan kepentingan instansi yang bersangkutan dan mempunyai ciri-ciri khusus sebagai kendaraan milik negara. Contohnya seperti mobil ambulans yang digunakan untuk mengangkut orang sakit. Nah, adanya standarisasi fasilitas dari alat perkantoran tersebut diperlukan karena dan harus disesuaikan dengan standar operasional pekerjaan atau SOP yang telah diterapkan oleh suatu perusahaan. Apabila standarisasi ini berhasil, maka rasa percaya, aman, dan nyaman dapat timbul dari benak karyawan, dan tentu saja mereka akan semakin bekerja lebih keras lagi dengan motivasi baru dan setia terhadap perusahaan yang mereka jalani. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita juga menyertakan studi kasus, yaitu kita ambil tentang program keselamatan dan kesehatan kerja di PT PLN Persero Semarang. PT PLN Persero Area Semarang merupakan sebuah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang penyaluran listrik khususnya di daerah Semarang. Dari hasil penelitian, didapatkan fakta dan fenomena terkait penerapan manajemen K3 di beberapa aspek, yaitu aspek fisik dan aspek non-fisik. Dilihat dari aspek fisik, pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja di PT PLN Semarang, suasana kerja sudah dinilai kondusif. Komunikasi antar pegawai terjalin dengan baik, peralatan dan perlengkapan kerja sudah terpenuhi secara lengkap, serta luas ruangan memadai bagi ruang gerak pegawai. Nah, selanjutnya dari keadaan psikis pegawai di lingkungan kerja, dilihat dari kondisi psikologis pegawai masih memungkinkan meskipun masih terdapat beberapa banyaknya beban kerja yang mereka tanggung. Tingkat pemahaman pegawai yang masih rendah akan penggunaan peralatan kerja sehingga mengakibatkan beberapa pegawai kebingungan dalam menggunakan dan mengoperasikan alat kerja. Itulah yang menjadi salah satu penyebab adanya atau banyaknya kecelakaan kerja yang terjadi di PT PLN Persero Area Semarang. Oke, kita sudah sampai di penghujung slide atau penghujung materi, yaitu tentang penutup dan kesimpulan.
Dari beberapa pembahasan materi yang telah saya sampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa lingkungan kerja merupakan keseluruhan sesuatu di sekitar para pekerja yang dapat memberikan pengaruh terkait kepuasan pekerja atau karyawan dalam menghasilkan kinerja serta hasil yang maksimal. Lingkungan kerja sangat berpengaruh secara signifikan bagi setiap kegiatan yang dilakukan oleh karyawan. Memperhatikan dari faktor lingkungan kerja dapat tercipta dengan baik dan kondusif, selain berguna untuk meningkatkan kinerja karyawan, juga bermanfaat untuk meminimalisir kecelakaan kerja. Apabila tempat kerja terkondisi secara aman dan sehat, maka akan memberikan kenyamanan bagi karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan yang mereka jalani secara efektif dan efisien. Begitu pula sebaliknya. Karena jika kondisi tempat kerja tidak terorganisir dengan baik dan terdapat banyak bahaya dan kerusakan tempat kerja, maka dapat mengakibatkan karyawan yang absen tidak masuk kerja karena sakit dan beberapa alasan yang lain. Kondisi lingkungan kerja yang baik harus sesuai dan memperhatikan berbagai aspek untuk menciptakan kenyamanan bagi karyawan. Beberapa hal yang harus dan perlu diperhatikan diantaranya adalah tata ruang kantor, mulai dari warna cat, pencahayaan, gaya ruangan, dan beberapa hal terkait interior ruangan. Selain itu, kita juga harus bisa memperhatikan segala faktor penyebab terjadinya kesalahan dalam pekerjaan kantor yang dapat berakibat pada acuan dasar penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila terdapat pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan, dapat menghubungi kontak person atau email yang saya sematkan berikut ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.